Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Hadirin jamaah duhur yang dirahmati Allah, saya ingin meneruskan kabar gembira dari Rasulullah SAW yang pernah beliau sampaikan, kemudian dicatat oleh Imam Muslim di nomor 769. Kabar itu adalah ajaba li amril mu'minin, kata Nabi, inna amrahu kulla khair. Betapa luar biasa dan menakjubkannya seorang mukmin itu. Kenapa? Karena inna amrahu kulla khair. Apapun yang menimpa dirinya, kabar apapun, kondisi apapun, khair, selalu baik. Selalu baik. Ini ajaib, bahkan menakjubkan, kata Nabi ya. Inna asobathu marwa'uhu sakaron. Kalau sesuatu ia mendapatkan kabar baik, kesenangan, maka pasti ia akan bersyukur. Sebaliknya wa inna asobathu darra'u sobaron. Tapi sesuatu itu yang tidak mengenakan, sesuatu itu adalah bisa jadi suatu kesusahan misalnya, maka sobron, dia pasti akan sabar. Ya, baik, kita sikapi. Ketika hari ini diumumkan ya peringkat 98 khususnya kelas 12 yang insya Allah menjadi calon eligible, sebagian dari yang namanya tercantum pasti akan senang, berbahagia. Maka langkahnya adalah tadi, kembali ke hadis tadi, bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Ada 3-4 cara seorang mukmin bersyukur itu. Pertama, syukur dengan hati. Itu minimal harus terpenuhi. Bagaimana syukur dengan hati itu? Yaitu meyakini di dalam hati bahwa semua ini bukan karena kepintaran saya, semua ini bukan karena saya cerdas, demi Allah bukan. Semua ini datang demi Allah, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, semua ini hanya bersumber dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iradah Allah. Itu syukur dengan hati. Syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah sekurang-kurangnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau dilanjutkan dengan syukur dengan lisan itu kita hanya mengucapkan sesuatu yang baik, khair. Ya. Ini yang baik, ya. Jadi kata Nabi, seorang mukmin itu dia hanya berkata baik. Ya. Falyakul khair, hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak sanggup, auliyasmut, lebih baik diam. Itu syukur dengan lisan. Syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan itu balik lagi ke definisi syukur, bahwa syukur itu sesungguhnya kita mentasorupkan nikmat itu. Saya ulangi, mentasorupkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah sukai, untuk sesuatu yang Allah perintahkan. Kita dan hadir ke sini itu syukur. Kenapa? Kita diberi sehat, bisa datang ke masjid. Betapa banyak orang yang jangankan bisa ke masjid, napas aja susah tuh di Siwari ini. Kan gitu. Syukur adalah mentasarufkan, ya. Mentasarufkan apa yang diberikan Allah untuk ketaatan padanya. Next, berikutnya kita yang terakhir, syukur dalam perbuatan itu adalah berbagi nikmat itu kepada orang lain. Saya ulangi, berbagi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini hubungannya dengan ibadah sosial. Itulah syukur. Insya Allah kalau tahapan ini kita lalui, kita laksanakan, janji Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, gitu kan, apa artinya? Kalau kita memenuhi syarat-syarat tadi, bersyukur dengan tahapan tadi, la azidannakum, Allah akan tambahkan syukur itu dengan nikmat yang luar biasa. Boleh jadi nikmat itu dalam bentuk apa? Diterima betul-betul di PTN-nya. Amin. Kalau kita mensikapi dengan syukur, insya Allah kita akan diterima di PTN yang kita inginkan. Sebaliknya yang tidak ada, yang tadi sobrun,
sabar. Karena ketika kita bersabar itu khair. Innallaha ma'as sabirin. Maka Allah itu bersama-sama, ma'a itu bersama-sama, begitu dekat dengan orang yang sabar. Maka akan Allah siapkan PTN yang justru mungkin lebih baik. Insyaallah, karena semuanya tidak ada yang tidak baik bagi seorang mukmin itu. Semua baik. Insyaallah, mudah-mudahan menginspirasi. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.